Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa khufratin minan nar fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid kita yang mulia ini. Mudah-mudahan kedatangan kita dengan niatan yang ikhlas dan suci ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan kita diberikan pahala keutamaan daripada salat subuh berjamaah serta diberikan keberkahan untuk kita pagi hari ini. Insyaallah sesuai dengan yang sudah disampaikan bahwa tema kuliah subuh pagi hari ini adalah mempertahankan Pancasila 18 Agustus 1945 adalah kewajiban kebangsaan dan kewajiban syar'i, ya. Kalau nggak salah kalimat ini dalam tema ini ada dalam salah satu butir maklumat tahdir atau apa ya, atau pernyataan dari Majelis Ulama Indonesia terkait dengan RUU HIP, ya. Kenapa? Karena RUU HIP ini akan menghilangkan, menghapus, membuang, ya, Pancasila 18 Agustus 1945, ya, diganti dengan Pancasila juga namanya, tapi 1 Juni 1945, ya, karena yang sedang berkuasa hari ini begitu ngefansnya dengan Pancasila 1 Juni, ya. Padahal itu sudah ditinggalkan oleh dalam sejarah, ya, sudah ditinggalkan oleh pencetusnya sendiri, ya. Nanti kita lihat, ya. Makanya ini kita sebut kewajiban kebangsaan. Jadi ada dua macam, ada kewajiban kebangsaan dan kewajiban syar'i. Apa dimaksud dengan kewajiban
kebangsaan, yaitu sesuai dengan konsensus bangsa, konsensus para pendiri bangsa ini. Itu maksudnya kewajiban kebangsaan, harus kita luruskan sesuai dengan konsensus bangsa ini. Nah, kalau ulama-ulama PBNU biasanya kalau kita lihat di TV dalam ILC atau pembicaraan dimanapun, yang sering kita lihat adalah selalu mengatakan bahwa negara kita ini adalah Darul Mu'ahadah, ya, negeri perjanjian, ya, sesuai dengan kesepakatan dari pendiri bangsa. Itu yang harus dipegang, ya, disebut dengan kewajiban kebangsaan, istilah dari Majelis Ulama Indonesia, ya. Nah, ini kita kutip dan kita jadikan tema. Adapun kewajiban syar'i adalah kewajiban yang merupakan keharusan secara syar'i, harus dipertahankan, ya, karena cantolan kita ini tinggal Pancasila 18 Agustus 1945. Kalau sudah diganti dengan Pancasila 1 Juni, nggak ada cantolan lagi kita. Dan kalau nggak ada cantolan lagi itu bahayanya bukan hanya di dunia, sampai ke akhirat. Nah, itu yang ngeri kita. Udah hidup di dunia susah, di akhirat masuk neraka, itu yang ngeri kita. Ya, begitu. Makanya perlu kita kaji, perlu kita bahas agar menjadi pemahaman kita bersama, ya, sehingga menuntun tingkah laku kita, ya. Dan kita sebagai umat Islam, mayoritas penduduk negeri ini jangan sampai abe. Selama ini kita mungkin abe, terutama orang-orang yang soleh, orang-orang yang rajin ke masjid. Abe, pemilu ini cuma gitu, nyoblos ini cuma gitu, malah nggak nyoblos takut masuk neraka, gitu. Padahal hasil nyoblos itu adalah ya sekarang ini hasilnya, gitu. Ini yang sekarang ini jadi penguasa kan hasil nyoblos, dan termasuk hasil nggak nyoblos, gitu. Itu harus kita pahami, ya. Jangan dikira nyoblos nggak nyoblos, itu urusan keduniaan, nggak ada urusan dengan kita. Loh, kita ini tidak hidup di ruang hampa, ya. Kita hidup di ruang yang di situ memang ada tantangannya, ya. Allah tidak membiarkan begitu saja kita beriman, tapi diuji, gitu. Nah, baik, kita lihat uraiannya, ya. Landasan berpikir kenapa kita harus mempertahankan Pancasila 18 Agustus 1945. Ya, tadi sudah saya bacakan di awal, yaitu surah Ali Imran ayat 102 dan 103. Ya, ayat 102 saya kira udah sangat sering kita dengar dari khotib Jumat, ya. Cuma sering kita salah persepsi. Persepsinya hanya untuk urusan pribadi kita masing-masing, tidak, juga menyangkut urusan bersama, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Syarat kita masuk surga nanti di akhirat harus mati dalam keadaan muslim. Walaupun kehidupan di dunianya mayoritas kejahatan, tapi kalau akhir kehidupannya itu muslim, syahadat, maka dia
memenuhi persyaratan untuk masuk surga. Apakah bil hisab atau bil ghairi hisab? Ya, tergantung matinya di mana, ya. Kalau mati di medan jihad fisabilillah bil ghairi hisab, tanpa dihisab lagi. Ya, ada kan tuh sejarah, ya. Umat Islam berperang melawan Romawi, salah satu panglima perang Romawi masuk Islam. Belum lama masuk Islam, terus gugur di medan jihad. Nah, yang itu yang paling enak. Baru sebentar Islam, lalu gugur di medan jihad, masuk surga pasti itu, ya. Sama seperti tukang sihir Fir'aun, selama hidup jadi tukang sihir. Begitu beriman melihat mukjizat tongkat Nabi Musa yang menghabiskan ular-ular sihirnya, mereka menyatakan amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman pada Tuhan seluruh alam, Tuhannya Musa dan Harun. Lalu dihukum mati sama Fir'aun. Nah, itu sebentar aja Islamnya, ya, tapi mati dalam keadaan muslim. Ini yang harus kita targetkan dalam hidup kita. Walaupun beramal soleh berpuluh-puluh tahun, tapi kalau akhir kehidupannya su'ul khotimah, penutup yang buruk, mati dalam keadaan kafir, maka tetap terkena ayat 217 dari surah Al-Baqarah. Wa may yartadid minkum antini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Siapa yang murtad dari agamanya di tengah jalan, murtad, padahal sudah haji 7 kali, mondok 7 tahun, ya, bikin rumah sakit, panti yatim 7 buah, ya, umroh 70 kali, tapi sebelum mati ternyata murtad, fayamut wa huwa kafir, lalu mati dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itu adalah hapus amalannya dunia akhirat. Wa ulaika ashabun nar, mereka adalah ashabun nar, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam. Pak Ustadz, apa urusannya Pancasila kenegaraan dengan neraka? Ya ada urusannya, jangan dikira nggak ada. Seluruh hidup kita ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, termasuk urusan ideologi. Dimintai Pak, jangan dibilang nggak dimintai. Hanya 3 tempat kita tidak dimintai pertanggungjawaban. Apa itu 3 tempat? Yang pertama, jika mati, ya, masih kecil. Kata Nabi, rufi al-qalam an salas, diangkat kolam, diangkat pena catatan amal baik dan buruk. Dari mana? 3. Yang pertama, anis sobi hatta yablugha, dari anak kecil sampai dia balik. Apa itu balik? Perempuan sudah haid,
laki-laki sudah mimpi indah, ya, itu balik. Atau menurut Imam Syafi'i sudah umur 15 tahun, baik belum mens maupun belum pernah mimpi indah, tapi 15 tahun balik. Jadi kalau ada yang mati sebelum itu, khalas, surga udah karena belum ada catatan gitu. Dan umur tuh nggak bisa ngetem, Pak. Nggak ada umur tuh ngetem gitu. Tahun lalu ya, beliau ini orang kampung saya nih, Pasuruan. Umurnya berapa Pak tahun lalu? Iya, 60. Hah? 50. Nah sekarang berapa umurnya? Tahun lalu 50, sekarang umur berapa? 50 juga? Nggak mungkin, pasti 51 ya. Nggak ada umur ngetem, jadi pasti akan terus. Waktu nggak bisa dihentikan, walaupun jarum jam di rumah kita berhenti karena kehabisan baterai gitu. Tapi waktu tidak pernah bisa dihentikan. Itu yang pertama, ya. Kalau mau bebas dari pertanyaan di akhirat, ya mati aja, tapi belum balik. Gitu. Nah, kita semua udah balik semua ini kan ya, bahkan udah bangkotan ya, sudah pintu kubur sudah menganga buat kita ini, betul tidak? Nah, yang kedua, wa aninna ini hatta yastaiqidha, dari orang tidur sampai bangun gitu. Jadi kalau kita ingin tidak dihisab di akhirat, gampang, tidur aja sampai mati gitu. Dari belum balik terus tidur gitu sampai mati nggak bangun-bangun. Nah itu tidak akan dimintai pertanggungjawaban gitu. Tapi kalau misalnya kita tidur dari habis isya tadi malam, terus menjelang subuh kita udah bangun, nah udah dihitung lagi gitu. Ya, kita sholat subuh dihitung, ya nggak sholat ya dihitung gitu. Jangan dibilang nggak dihitung ya, semua dihitung ya. Nah, yang nyantol nih, yang nyantol terpilih ikut pengajian dihitung, ada pahalanya ya. Yang buru-buru pulang karena ada kewajiban lain, ya itu juga ada hitungannya. Tapi yang buru-buru pulang untuk tidur lagi, ya tidur kan nggak ada hitungannya kalau tidur. Nah ini harus menjadi kewaspadaan kita. Dan yang ketiga, wa anil mubtala hatta yafiqa, dan dari orang yang diuji, mubtala itu artinya al-majnun, gila, hatta yafiqa, sampai waras. Kalau ingin nggak mau dihitung perbuatan kita, gampang, gila aja. Kalau gila nggak akan dihitung ya, bapak-bapak jalan di situ telanjang, oh nggak dimarahi orang, enggak, gitu. Makanya banyak ya orang-orang yang nusuk Ali Jabir, katanya Syekh Ali Jabir katanya gila ya. Kemarin yang coret-coret di Tangerang apa, gila gitu. Karena apa? Nggak dimintai pertanggungjawaban gitu. Tapi saya sarankan ya, nanti di sini kalau ada yang ketangkep ya, panggil pawang ular. Pawang ular kan bisa mengendalikan ular. Nah, terus dia kasih ular, dia jerit nggak? Kalau jerit berarti dia nggak gila. Tapi kalau dia diem aja, itu memang gila itu. Ngetes gila itu gampang sebenarnya. Tapi kalau masuk ke petugas, oh iya pasti gila itu. Nah, ini sekarang ini memang zaman edan memang yang terjadi ini ya. Nah, jadi tiga itu tadi ya, tiga keadaan itu tidak akan dihisap kita. Di luar itu dihisap Pak semuanya, termasuk dalam hal berbangsa dan bernegara, itu ada hitungannya di akhirat.
Nah, inilah kenapa kok mempertahankan Pancasila 18 Agustus 45, kok MUI mengatakan kewajiban syar'i, ya. Perjuangan menolak RUU HIP itu kewajiban kebangsaan dan kewajiban syar'i. Ini di sini kewajiban syar'i, ya, karena akan dihitung setiap sikap dan perbuatan kita kecuali 3 tadi ya. Nah, udah paham ya. Nah, kita di luar 3 itu pasti dihitung, karena di akhirat itu kan akan ditanyai kita semua. 4 perkara yang ditanyai: umur kita, badan kita, ilmu kita, terus harta kita. Nah, ini kira-kira nyantolnya di mana ini? Ya, umur nyantol kan, kita masih hidup, umur ada umur, berarti nyantol akan ditanyai. Ada RUU HIP, ya, MUI sudah mengeluarkan maklumat, dicuekin sama pemerintah, dicuekin sama DPR, kita pun cuek, dihitung Pak nanti, jangan dikira nggak dihitung. Kan itu urusannya orang-orang besar Pak Ustadz, ya, memang bukan urusan kita, ya. Karena dampaknya kan ke kita. Nah, coba nanti buka lagi itu Al-Baqarah ayat 166, ya. Boleh kita buka dulu ya. Ini saya salah bawa kacamata ini tadi. Sudah umur tanda-tanda, ya, menuju kuburan, ya. Jadi kalau nggak pakai kacamata agak ini apa, matanya agak micing-micing dikit, ya. Kadang udah nggak kelihatan juga. Ayat berapa tadi saya bilang? 166 ya. Nah, kelihatan nggak Pak? Nih ayatnya nih, biar lebih mantep. Kalau kita cuek dan ikut aja, nurut aja apa yang ada di Senayan sana, nih akan kena. Dalam surah Al-Baqarah ayat 166 167. Quran mana yang wajib dipakai pedoman? Ayat Quran atau hasil dari kesepakatan DPR MPR? Mana yang lebih harus diikuti? Jawab. Ayat Quran atau hasil dari Senayan? Ayat Quran. Nah, kalau hasil Senayan bertentangan dengan ayat Quran, yang kita ikuti mana? Quran apa hasil Senayan? Nah, tapi hasil Senayan itu kan mengikat. Makanya jangan meremehkan peristiwa yang terjadi di Senayan. Qoblahu wa ba'du, qoblahu wa ba'dahu, itu harus kita ikuti. Jangan kita cuek. Kalau cuek, akibatnya nanti Al-Baqarah 166 dampaknya sampai ke akhirat. Jadi jangan dikira peristiwa biasa. Orang-orang buru-buru ribut apa RUU Omnibus Law atau macam-macam, itu dampak mereka lihat sendiri akan membahayakan kehidupan mereka sebagai buruh. Yang lebih berbahaya lagi sampai ke akhirat itu dampaknya. Apa itu? Nah, kita lihat, kita baca sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ittabarra'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ingatlah ketika berlepas diri alladzina tubi'u. Siapa sih alladzina tubi'u itu? Kita lihat tafsirnya. Orang-orang yang diikuti, berlepas diri. Ittabarrat alladzina tubi'u minal ladzina taba'u.
Ingatlah ketika berlepas diri orang-orang yang diikuti. Siapa ini? Dalam tafsir Ibnu Abbas dikatakan yakni al-qadah. Al-qadah itu jamak al-qaid. Al-qaid artinya pemimpin. Paham? Penguasa yang menerapkan undang-undang. Jadi kalau orang yang pegang undang-undang, diberi wewenang melaksanakan undang-undang, itu kan selalu ngomongnya, kami hanya menjalankan tugas Pak, kan begitu ya? Dalam film G30S PKI kan begitu ya? Walaupun kopral nembak jenderal, kami hanya menjalankan tugas jenderal, dor. Betul nggak? Kemarin di Taman Makam Pahlawan Kalibata, maaf Pak, kami hanya menjalankan tugas. Pertanyaannya siapa yang menugasi? Pasti ada kekuasaan para pemimpin di atasnya, betul? Kalau dia seorang kolonel ya pasti ada brigjennya yang perintah. Brigjen pasti ada maijennya, ya. Jadi kolonel, kodim diperintah oleh brigjen, kasdam diperintah oleh maijen, pangdam diperintah oleh kasat, jenderal, ya. Kasat diperintah oleh panglima TNI, jenderal juga. Panglima TNI diperintah oleh panglima tertinggi. Gitu kira-kira nih yang bisa kita bayangkan. Betul tidak? Jadi al-qadah di situ yang menentukan. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u, ya. Dari orang-orang yang mengikuti. Siapa? Yakni as-suflah. Siapa suflah? Orang bawahan. Rakyat ini semua orang bawahan. Di akhirat nanti para penguasa berlepas diri dari para bawahan. Dalam sistem demokrasi, para penguasa dipilih oleh rakyat. Betul? Para atasan dipilih oleh bawahan. Betul? Ketika menyerahkan kekuasaan, kekuasaan dalam bentuk coblos, gitu. Jadi coblos itu enggak sederhana itu Pak, ada implikasinya sampai ke akhirat. Salah nyoblos bisa bablas kita ke ayat 166 Al-Baqarah. Jadi itu dalam pengajian harus dijelaskan. Ulama berdosa kalau tidak menjelaskan. Saya ini hanya bagian membacakan aja Pak. Ini tafsir Ibnu Abbas, ini tafsir di zaman Rasulullah. Karena yang nafsir sepupu Rasulullah Ibnu Abbas itu. Dan sahabat Rasulullah yang didoakan oleh Rasulullah agar dia diajari ilmu takwil Al-Quran, tafsir Al-Quran. Wara'awul adab, siapa yang melihat adab? Yakni al-qadah was-sufla, pemimpin dan yang dipimpin, atasan dan bawahan, dua-duanya di neraka melihat adab fil akhirah, di akhirat. Itu mah kumaha engkeh katanya, terserah nanti katanya. Ini salah berpikir. Mestinya engkeh kumaha, nanti bagaimana? Kita kan ngaji, ya. Beruntung bapak-bapak ngaji, jadi ada bisa dibacakan tadi kan? Saya cuma membantu aja loh bacanya. Jadi begitu ilmu ini nyampe kepada bapak-bapak, bapak-bapak sudah wajib menyampaikan kepada anak, istri, tetangga, teman, siapa aja yang pernah bapak temui. Kalau bapak nggak sampaikan, nanti di akhirat dia nuntut,
lu ngapain nggak ngasih tahu dulu, lu tahu gitu. Jadi bapak-bapak terjebak ya dalam pengajian ini, terserah lu lah gitu. Saya ditanyain kok sama Pak Imam, mana Pak Imamnya, Imam Saputra ya, judulnya apa Pak Ustadz, ini gitu aja, sesuai dengan yang lagi aktual sekarang ya. Tapi orang-orang cuek sekarang. RUHIP udah apa namanya, udah selesai, udah adem karena merasa udah demo, udah selesai gitu kan. Padahal itu masuk prolegnas ya. Dan kalau dia sudah diundangkan sangat-sangat berbahaya ya. Hati-hati, banyak tipu daya. Setan itu sampai kita sekarat Pak masih goda. Hati-hati, setan itu sampai kita sekarat masih goda agar jangan sampai anak Adam ini lolos ke surga. Jadi makanya kita wajib berjamaah kata Nabi. Ingat, asyaitanu dhi'bul insan, setan itu serigalanya manusia. Wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah, sesungguhnya serigala itu hanya makan kambing yang sendirian. Biar kambing kalau berjamaah, serigala takut Pak. Makanya dari dulu saya sering bicara, perbanyak Pak jamaahnya, perbanyak. Karena mana kelihatan kuku jamaah itu? Saat pemilu itu kelihatan kukunya. Saat pemilu, penguasa yang akan menyesatkan dari jalan Allah, kalau udah selesai masanya pemilu bisa diganti. Tapi kalau kita cuek dan berlagak blow on, atau memang blow on beneran ya, akhirnya penguasa yang bisa mewujudkan Al-Baqarah 166 ini akan terjadi ya. Pak Ustadz pengajiannya kok tinggi banget? Ya harus tinggi pengajian itu, kan ngaji Quran. Quran dari langit apa dari bumi? Hah? Dari langit kan? Langit itu tinggi apa rendah? Tinggi kan? Jadi kalau pengajian Quran tuh harus tinggi memang ya. Tapi saya ulang-ulangi kan supaya gampang dimengerti ya, begitu. Bahkan ada tafsirnya. Wa taqatta'at bihimul asbab, dan telah terputus hubungan sebab akibat al-ahad wal ulfah bainahum fid dunya, yaitu hubungan yang akrab di antara mereka di dunia, nanti di akhirat walaupun sama-sama di neraka putus hubungannya. Dalam ayat yang lain diterangkan begini, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Hubungan yang rapat ya, yang rapat begini ya, nggak bisa ditarik, nggak bisa dilepas ya, nggak bisa dilepas. Di akhirat nanti orang yang berkasih kasihan, al-akhilla, sama-sama khalil. Khalil itu artinya kan kekasih ya. Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, kekasih Allah. Di akhirat yang di dunianya begini rapat, CS ya, dwi tunggal apa tritunggal atau banyak tunggal ya. Di akhirat ba'duhum li ba'din adu, masing-masing bermusuhan satu sama lain, ilah kecuali al-muttaqin, orang-orang yang berkasih kasihannya satu sama lain adalah karena takwa. Makanya perintahnya tadi Ali Imran 102 itu adalah perintah takwa.
Kalau hubungannya karena duit, sementara Pak. Ya, kasih duit, rapat, ya. Di akhirat udah pasti bisa. Kadang-kadang di dunia pun sudah bisa gitu. Nah ini saya menerangkan yang ngeri-ngeri ini supaya apa? Ya, supaya kita benar-benar perhatian. Ya, itu kayak mobil di belakang kita ngelakson itu kan. Kalau klaksonnya itu terlalu pelan atau nggak bunyi kan nggak tahu kita. Tapi kalau bunyi banget ya kaget kita. Gitu. Kalau berbahaya kan pasti orang klaksonnya kan gede banget. Gitu. Wa qala alladziina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratun 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Naudzubillah. 167 ini Pak mengerikan. Ya. Berkatalah orang-orang yang ittaba'u, yang mengikuti para pengikut, para ngefans, ya, yakni as-suflah, yaitu para bawahan. Biasanya bawahan itu kan lebih fanatik gitu kan. Dia berkata, lau anna lana karratan ruj'atan ila dunya, kalau seandainya kita ini boleh kembali ke dunia, cuma ini posisinya sudah di akhirat. Gini Pak, sekarang hari ini, hari sebelum sekarang kapan? Kemarin kan? Bisa nggak kita kembali ke kemarin? Nggak bisa, nggak bisa. Cuma beda sehari aja nggak bisa Pak. Apalagi sudah di akhirat, nggak bisa. Makanya dikatakan pakai kata lau. Kalimat lau dalam bahasa Arab itu artinya mustahil terjadi. Jadi nggak ada faktanya. Cuma ini diberikan bayangan. Kalau seandainya kami diberi hak kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum minal qadah fid dunya, kami pasti akan berlepas diri dari mereka, dari para pemimpin yang menyesatkan manusia ke dalam neraka. Cuma biasanya kita kalau bicara sesat-sesat itu kan pikiran kita kan Ahmadiyah, Haji Salam, ya, Usadek, Gunung Bunder, itu pikiran kita kan kalau disebut sesat-sesat. Ayat ini tidak bicara yang begitu, tapi bicara pemimpin, penguasa. Mungkin sekarang masih disembah-sembah. Itu hati-hati, ya. Jadi kata orang-orang bawahan di neraka, kami pasti akan berlepas diri dari mereka, pemimpin-pemimpin dunia, ya. Kama tabarra'u minna fil akhirah, sebagaimana mereka sekarang berlepas diri di akhirat. Kadzalika hakadha, demikianlah yurihimullahu a'malahum hasarat, demikianlah Allah memperlihatkan amal-amal mereka hasarat. Apa itu hasarat? Nadamat, penyesalan. Nyesal kalau di akhirat sudah terlambat. Tulit, terlalu terlambat. Alaihim fil akhirah, ya, nyesal mereka di akhirat, ya. Ini mumpung di dunia saya sampaikan. Cuma mungkin pedes sekali Pak, ya, pedes, ya. Wa ma hum bi kharijina minan nar, tidaklah mereka dikeluarkan. Siapa mereka itu? Al-qada wa suflah, pemimpin maupun yang dipimpin, atasan maupun bawahan, pimpinan partai maupun anggota partai, termasuk petugas partai. Hati-hati,
saya nggak nyebut partainya apa, kalau nyebut ya langsung masuk penjara saya. Saya ini rawan ya, Ustadz balik, nah itu yang rawan saya ini, ya gitu. Tapi kan saya harus menyelamatkan kita semua, karena jarang Pak yang tahu ini, ulama yang tahu bahwa ayat ini terhubung dengan peristiwa ini, jarang yang tahu gitu. Ini bersiko memang ya, tapi saya sudah sampaikan pada bapak-bapak ya gitu, sebagai kewajiban saya karena saya diminta ngajar di sini ya. Ya mudah-mudahan kita selamat semua ya gitu. Nah, ini sangat penting ya ini ya. Kalau perlu diwirid Pak ya, terutama yang anggota partai itu harus wiritannya ini ya itu. Jadi kalau Bapak masuk partai, ayat ini yang diinikan, sampean bisa jamin nggak nanti saya nggak keblowok ke sini? Silakan, mau pilih partai apa aja, kasih Al-Baqarah 166 167. Kalau ada yang bisa jamin, oh aman kalau saya ya itu. Kalau saya tidak akan kena ini ya, karena saya pasti surga. Tolong infoin ke saya Pak ya, saya ingin ya, ikutan masuk ke situ juga ya gitu. Jadi cukup jelas ya ayat ini ya. Itu bunyi apa itu Pak? Suruh berhenti gitu maksudnya. Masih ada waktu biasanya ya, 10 menitan ya. Baik, kita kembali ke sini. Jadi wa'tasimu bihablillahi jami'an, ini landasan berpikir kita. Kenapa Pancasila 18 Agustus 45 itu harus kita pertahankan? Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Jadi kalau kita gak bisa menyambungkan antara Quran dan Pancasila, nggak selamat kita Pak ya, kita akan kena tadi Al-Baqarah 166 167, ngeri Pak ya gitu. Baik yang cuek sama sekali, itu nggak ada urusannya Ustadz ya, Pancasila itu kan untuk dunia, kalau Quran untuk akhirat. Justru Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu untuk dunia, tapi dampaknya ke akhirat. Kalau nggak kita pegang Quran, akhirat kena Al-Baqarah 166 167. Nah, sekarang bagaimana ngeklikannya itu ya, diperlukan kecerdasan ya supaya nyambung kita. Oke. Sekarang kita lihat sejarah Pancasila. Ini sebagai kewajiban kebangsaan itu apa sih? Konsensus bangsa. Sekarang ini sudah kebablasan hari ini ya. Coba kita lihat sedikit sejarah. Yang pertama, Pancasila versi Muhammad Yamin. Ini baru usulan 29 Mei 1945. Kelihatan nggak? Kecil-kecil tapi ya, karena saya harus masukkan ke satu layar supaya kelihatan semuanya ya. Versi 29 Mei, jadi lebih dulu 29 Mei daripada 1 Juni, betul nggak? Jadi kalau ngitungnya duluan 29 Mei lebih dulu ya. Apa isinya? 1 peri kebangsaan, 2 peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 peri kesejahteraan rakyat. Oleh Profesor Muhammad Yamin dikatakan 5 dasar negara. Jadi yang pertama membuat istilah itu 5 dasar negara sebagai pegangan hidup, itu Prof Yamin. Yang kedua Prof Supomo 31 Mei, ini lebih dulu sehari daripada 1 Juni. Isinya apa? 1 persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Dr. Supomo tidak menyebut nama atau istilah, yang penting 5 itu ya. Istilahnya terserah gitu.
Kemudian Pancasila Soekarno 1 Juni 45, 1 kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3 mufakat atau demokrasi, 4 kesejahteraan sosial, 5 ketuhanan yang berkebudayaan. Insinyur Soekarno menamakannya dengan istilah Pancasila. Apa artinya Pancasila? 5 dasar negara. Jadi Bung Karno memberikan nama Pancasila itu enggak ujuk-ujuk, karena sebelumnya ada pernyataan 5 dasar negara. Paham ya? Itu. Karena panca itu artinya 5, sila itu dah dasar, ya, 5 dasar. Kemudian Pancasila Piagam Jakarta 22 Juni. Ya, 21 hari kemudian, 3 minggu kemudian. Ini semua dalam rapat BPUPKI, ya, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Di Pancasila 22 Juni berbunyi, 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Apa artinya ini? Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Artinya negara ini dasarnya adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Siapa yang berkewajiban menjalankan syariat Islam? Negara. Paham? Sebagai subjek adalah negara. Objeknya rakyat. Siapa yang diterapkan syariat Islam? Bagi pemeluk-pemeluknya, umat Islam yang mayoritas. Konon waktu itu umat Islam 95%. Paham? Jadi jangan sampai salah paham, ya, menerapkan Islam itu bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi yang menerapkan adalah pemeluknya. Salah, nggak begitu. Kalau yang menerapkan pemeluknya, ya nggak perlu ada negara. Justru ini membangun negara baru setelah merdeka adalah nanti negara itu menerapkan, gitu. Oke? Yang lain saya kira sudah paham, ya. Ini dikatakan menjadi konsensus nasional. Konsensus yang pertama itu ini 22 Juni, 29 Mei usulan, 31 Mei usulan, 1 Juni yang Bung Karno itu usulan. Paham ya? Nah, usulan. Yang sudah konsensus 22 Juni. Yang nyusun panitia 9. Tim perumus panitia 9. Ketuanya Insinyur Soekarno. Jadi yang 1 Juni sudah didelete. Kalau bahasa Quran disebut sudah mansukh. Paham? Mansukh. Dari sejarah tentu tidak hilang, tapi dari keberlakuan itu sudah hilang. Yang berlaku 22 Juni. Paham ya? Karena yang nyusun itu Bung Karno plus 8 orang yang lain, tokoh-tokoh, ya. Ada Muhammad Hatta, ada Wahid Hasim, ada Agus Salim. 8 orang Islam, 1 orang Kristen, Mr. A. Maramis, gitu. Ini penting pengetahuan sejarah ini. Konsensusnya adalah 22 Juni. Nah, kadang-kadang kita nggak ngerti, dikatakan itu Piagam Jakarta itu orang Islam. Bukan. Itu konsensus bangsa yang mayoritas Islam. Ini yang minoritas malah nginjek mayoritas ini sekarang. Dikira kalau 22 Juni kan ada disebut kewajiban menjalankan syariat Islam, itu seolah-olah itu dari umat Islam. Dari umat Islam nggak begini.
Kok proposal umat Islam apa? Lihat butir satu. Proposal umat Islam waktu itu, tokoh Islam, wakil Islam, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam, titik. Nah, itu proposal tokoh Islam, titik, nggak pakai bagi pemeluk-pemeluknya. Tambahan bagi pemeluk-pemeluknya itu konsensus. Yang Bung Karno sendiri mengatakan gentleman agreement. Apa Pak artinya bahasa Indonesia itu? Ya, agreement yang gentleman lah gitu kira-kira ya. Nah. Jadi sebenarnya sudah hasil ya konsensus, kesepakatan. Ini kesepakatannya. Nah, kemudian Pancasila Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 45. Ketuhanan yang Maha Esa. Ini berubah nih. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Ketika diproklamirkan 17 Agustus, berarti rumusannya kan masih Pancasila 22 Juni ya. Nah, itu. Nah, saat itulah terjadi dinamika, katanya ada laporan dari timur, kalau itu disahkan kami akan keluar dari Indonesia. Akhirnya waktu itu perumus pada pulang kampung, mungkin mengabarkan kemerdekaan Indonesia atau bagaimana, yang penting udah selesai kerjaan BPUPKI panitia 9. Tinggallah di Jakarta itu tokoh-tokoh itu ada Ketua Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo, ada tokoh Masumi Mr. Kasman Singodimejo ya. Yang bisa membujuk Ki Bagus Hadi Kusumo itu Mr. Kasman Singodimejo, orang Temanggung kalau nggak salah ya. Saya karena pernah ketemu dengan keponakannya gitu. Kata Mr. Kasman, diceritakan bla bla bla, akhirnya dicoret 7 kata. 7 kata itu yang dicoret yang mana? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, dicoret, tinggal ketuhanan. Ya nggak terima lah Ki Bagus Hadi Kusumo kalau dicoret gitu aja. Karena kalau ketuhanan zaman Quraisy itu banyak Tuhan, bukan satu lagi, 360 Tuhan gitu. Akhirnya yang dicoret itu gantinya apa? Kan take and give ya, you ngambil itu tapi ngasih apa kan gitu. Akhirnya ditawarkan kalimat yang Maha Esa. Itu yang ditawarkan Mr. Kasman kepada Ki Bagus Hadi Kusumo. Itu apa yang Maha Esa berarti? Kul huwallahu ahad. Akhirnya setuju. Bung Karno, Bung Hatta berpikir, wah ini nggak mungkin disetujui ini, berat ini, nyoret itu berat. Tapi akhirnya terjadi kesepakatan dengan penggantian yang Maha Esa. Yang ditafsirkan adalah Qul huwallahu ahad. Maka terjadilah konsensus yang kedua 18 Agustus 45. Udah sepakat, walaupun banyak umat Islam yang masih terganggu pikirannya atau dalam hatinya, waduh jadi hilang dong syariat Islam gitu. Syariat Islam di situ hilang ya. Tapi gantinya kalau bisa kita fahami dan kita perjuangkan, sebenarnya ada berkah yang tersembunyi. Apa? Tadinya kan hanya
ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berarti kan dibatasi penerapannya. Tapi dengan ketuhanan yang Maha Esa lepas lagi, luas lagi, berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, muslim non muslim berlaku, ketuhanan yang Maha Esa itu berlaku. Berarti yang berlaku di Indonesia ini yang tertinggi bukan Mahkamah Konstitusi ya, yang bisa ngubah-ngubah, tapi hukumnya Tuhan yang Maha Esa. Mestinya Mahkamah Konstitusi itu rujukannya itu, hukum dari Tuhan yang Maha Esa. Kalau Mahkamah Konstitusi dibekali pemikiran itu, insya Allah aman Indonesia gitu. Siapa Tuhan yang Maha Esa itu? Dalam Undang-Undang Dasar pembukaan ada kalimat berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pertanyaannya, Allah itu nama siapa? Tuhan apa manusia? Tuhan. Nah, konstitusi kita menyatakan bahwa dasar negara kita adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan itu satu atau berbilang? Satu. Siapa Tuhan yang satu? Allah yang Maha Kuasa. Bukan Allah yang tidak kuasa, dan bukan Allah yang tidak ada. Nah, kalau pemikiran sekuler berpikir bahwa God is the world's maker, Tuhan adalah pencipta arloji. Arloji udah diciptakan oleh pabrik, ya jalan sendiri. Itu pikiran orang sekuler. Memang Tuhan menciptakan kita, tapi Tuhan ya mempersilahkan kita buat aturan-aturan sendiri ya. Itu yang diadopsi oleh kaum sekuler. Kalau kaum ateis, Tuhan itu nggak ada, apalagi aturannya gitu. Paham? Jadi sebenarnya yang paling sesuai dengan pernyataan Undang-Undang Dasar 45 ini adalah aturan Allah yang Maha Kuasa. Itu yang logis dan itu yang nyantol dengan perintah wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Itu dasar kita. Insya Allah ya. Kalau ini kita pegang, Indonesia selamat. Krisis gampang diselesaikan ya. Sudah ada contoh dulu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menyelesaikan krisis politik, krisis ekonomi hanya tempo 2 tahun balik. Kita krisis tahun 1998, sudah 22 tahun kok tambah ambles. Pertumbuhan ekonomi minus. Bagaimana enggak minus? Orang disuruh di rumah semua, orang dilarang kerja, work from home katanya. Ternyata nggur at home. Nggur bahasa Jawa itu hanya, nggur at home hanya di rumah, atau bisa kepleset nganggur at home, nganggur di rumah. Bagaimana ada produktivitas? Pantaslah pertumbuhan ekonomi minus. Gara-gara apa? Ngikuti di luar jalan Allah. Udah punya konstitusi kita ini dasarnya adalah Tuhan yang Maha Esa, malah ngikuti orang yang nggak percaya pada Tuhan yang Maha Esa. Ini kesalahan ya. Jadi sekarang sudah tahu kita, oh ini kewajiban kebangsaan. Itulah kenapa kita menolak RUU HIP, karena RUU HIP itu
menghilangkan Pancasila 18 Agustus, akan dikembalikan kepada Pancasila 1 Juni, bahkan diperas menjadi Trisila, diperas lagi menjadi Eka Sila. Itu masih ada yang kampanye begitu buat pilkada, masih ada ya. Padahal udah heboh tuh masih juga nggak tahu itu karena apa, saya nggak ngerti ya. Atau sudah dipikir ini umat Islam udah selesai, udah nggak ada yang demo lagi gitu ya, sudah kena PSBB gitu kan. Nah jadi itu sejarah Pancasila Desember 49 seperti itu ya. Terus UUDS 50 seperti itu. Kemudian ada mosi integral Nasir tahun 50 kembali ke bersatu lagi, tidak RIS. Kemudian Pancasila Dekrit 59 kembali ke Pancasila 18 Agustus sampai hari ini yang berlaku, kecuali jika diundangkan RUU HIP, itu akan kembali ke Pancasila 1 Juni. Nah sekarang pilihan buat kita, pilih mana? Pancasila 18 Agustus atau 1 Juni? Pilih mana Pak? Hah? Saya tanya ini, nanti di akhirat itu berefek loh jawabannya. 18 Agustus sama 1 Juni? 18 Agustus, selamat Bapak. Iya. Jangan bilang Pak Khotot ini ada-ada aja, saya nggak milih dua-duanya. Hati-hati. Ente nggak milih dua-duanya, tapi yang berlaku nanti adalah yang mengikuti opini umum. Jadi kalau kelihatannya opini umum sudah reda, nggak ada yang menentang RUU HIP, diketok palu tuh. Kan sekarang diplesetin jadi RUU BPIP kan. Ingat yang bikin RUU HIP itu BPIP. Emang bikinnya di DPR tiba-tiba gitu aja, nggak ada naskahnya dari BPIP Pak. Saya baca garis-garis besar haluan ideologi Pancasila itu kan sumber dari RUU HIP. Terus yang mengeluarkan lembaganya BPIP. Nah sekarang kita mau dikelabui RUU HIP karena diprotes orang, dibuang, dibatalkan. Itu kan ketika teman-teman demo kan, pimpinan DPR mengatakan, oh ya nanti kami batalkan sesuai prosedur. Ternyata masih nongol di prolegnas, bahkan ditambahi dengan RUU BPIP. Mbahnya RUU HIP itu ya BPIP. Kalau itu ada RUU-nya, tambah ambles kita. Ingat Al-Baqarah 166, 167. Kalau kita cuek, baru sadar sudah di posisi itu. Tapi kalau sadarnya di posisi itu nanti bilang, kalau saya boleh lagi kembali ke dunia, gak bisa Cak. Saya akan berlepas diri dari DPR itu, dari fraksi-fraksi yang mengusulkan RUU HIP. Gak bisa Cak, kalau sudah akhirat itu gak bisa lagi ke dunia. Paham? Saya sudah menyampaikan loh ya. Nah, ini kewajiban saya, kewajiban syar'i kita adalah menentang ya, digantinya ya Pancasila 18 Agustus 45. Ada yang bilang ke saya, Ustadz kenapa nggak langsung Islam aja? Ya silakan kalau bisa. Kalau sholat kan bisa kita, betul nggak? Tapi kalau sudah ada peraturan nggak boleh sholat, bisa nggak kita? Nggak bisa Pak. Di Nigeria ditembakin Pak yang sholat. Nggak boleh sholat Jumat di Nigeria, nekat ya, sholat di jalan nekat, ditembakin, mati Pak. Tapi ya itu beruntung mati syahid yang seperti itu. Di kita pernah nggak dilarang sholat Jumat? Pernah nggak masjid ditutup nggak boleh sholat Jumat? Pernah kan?
Itu RUU HIP baru RUU itu, Pak. Kalau sudah jadi UU, oh lebih ganas nanti, Pak. Lebih ganas. Ya. Maka kita harus belajar dari sejarah. Maksudnya kalau kita masih bisa mengkonsolidasi umat, ya, bisa meluruskan perjalanan. Karena yang di DPR semua kan kita yang milih, betul nggak? Jangan bilang, nggak Ustadz saya nggak milih. Lah gara-gara kamu nggak milih itu, akhirnya terpilih dia, betul nggak? Itu kan cara sistemnya kan begitu. Harusnya yang milih 10. Untuk kursi 10 dipilih oleh 10 misalnya kan. Ini ternyata yang milih 5. Yang 5 golput. Ya. Dan golput jadi pemenang. Karena 5 itu dibagi dengan partai-partai. Ada 5 partai satu-satu kan gitu. Atau ada yang dapat 2, ada yang nggak dapat kan gitu. Nah saya mau tanya, kursi di DPR itu dengan golput 5, kursinya tetap didudukin 10 atau cuma 5? 10 kan? Lah iya. Ada yang bicara ke saya, tapi kalau golput semua kan nggak terpilih Pak Ustadz. Iya, kalau ente golputnya golput serius, ya. Tapi nggak boleh saya terangkan nih, bisa balik saya kalau terangkan ya itu. Ya udah pikirin sendiri aja deh. Cuma kadang-kadang pusing saya ngadepin orang yang nggak mau mikir gitu ya, begitu. Ini real kita menghadapi. Oke, berarti saya sudah mengingatkan kewajiban kebangsaan adalah mempertahankan Pancasila 18 Agustus. Oleh karena itu ikuti arahan majelis ulama. Ini majelis ulama pun juga termehek-mehek, Pak. Ya, termehek-mehek gitu. Harus disupport oleh kita biar nggak termehek-mehek. Harus kita kurangi bebannya. Kewajiban syar'inya gampang aja yang tadi ya. Bahwa dasar ketuhanan yang Maha Esa, siapa Tuhan yang Maha Esa? Allah yang Maha Kuasa. Jadi kedaulatan di negeri kita itu adalah kedaulatan hukum Allah. Kekuasaan Allah itu terwujud dalam hukum. Dasarnya Yusuf 40. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Sesungguhnya wewenang untuk membuat hukum, membuat peraturan, ini halal, ini haram, itu ada pada Allah, bukan pada DPR. DPR itu mengundangkan aja hukum Allah, atau membuat peraturan yang baru dengan rujukan hukum Allah. Tidak boleh menyimpang dari hukum Allah. Kalau menyimpang membuat sendiri itu namanya melampaui batas, menduduki, mengambil alih wewenang Allah. Kita katanya negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Ini Allah nggak boleh kuasa, yang bener aja. Ada partai yang nggak mengakui adanya Allah, bisa diterima. Ini kan kesalahan sejarah yang harus kita luruskan. Kita ini kan orang yang berpikir. Buat apa kita sekolah tinggi-tinggi kalau nggak bisa mikir, begitu ya. Nah, jadi kewajiban syar'i tidak bisa dilaksanakan hukum Allah kecuali dengan adanya negara yang menerapkan hukum Allah. Maka keberadaan negara yang menerapkan hukum Allah itu wajib hukumnya. Tidak bisa di Indonesia diterapkan hukum Allah kecuali dengan mempertahankan Pancasila 18 Agustus,
pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka mempertahankan Pancasila 18 Agustus itu wajib hukumnya. Jadi dasarnya ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang kewajiban itu tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib syar'i. Jadi hukum wajib syar'inya adalah mempertahankan Pancasila 18 Agustus. Jangan lalu berpikir begini, kita pertahankan Pancasila juga hukum Islam nggak diterapkan Pak Ustadz. Lah itu yang menyimpang. Mau kita ikuti yang menyimpang. Ingat Al-Baqarah 166. Jangan nyesel nanti Al-Baqarah 167. Nggak ada hubungannya Pak Ustadz itu dengan itu. Ya berarti ente menganggap ayat itu nggak ada gunanya. Siapapun yang menganggap ayat Quran nggak ada gunanya, berarti dia kufur dari Quran. Kufur satu ayat dinilai oleh Allah kufur 6.666 ayat. Na'udzubillah. Makanya jangan main-main dengan ayat Quran. Ngeri Pak. Kenapa jadi ngeri Pak kita? Ya karena kita, kalau kita takut ya ngeri memang. Ya. Tapi kalau kita nggak mau ngurusi, kita cuma yang penting cari harta, ya berlaku alhaakumut takasur hatta tumul makobir, baru kaget setelah masuk kubur. Nah, mumpung belum masuk kubur kita ini ya, kita perlu saling mengingatkan ya. Itu aja saya kira ya. Cukup ya. Nah, udah waktunya isyraq kita. Mudah-mudahan kesimpulannya adalah bahwa mempertahankan Pancasila 18 Agustus 45, pertama kewajiban kebangsaan sesuai dengan sejarah Pancasila ini ya. Yang kedua bahwa secara syar'i pun juga wajib, karena hukum Allah tidak mungkin diterapkan kecuali dengan negara, dan kita sudah punya negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak mungkin hukum Allah diterapkan kecuali kita pertahankan Pancasila 18 Agustus dan Undang-Undang Dasar 45. Adanya upaya untuk menghilangkan Pancasila 18 Agustus adalah suatu makar ideologi ya. Nanti dalil-dalilnya tentang makar ideologi dan sebagainya sudah dituangkan di buku kecil tadi Pak ya, yang Tritura. Nah, silakan dibaca sendiri. Nah, nanti kalau diperlukan untuk kajian itu boleh nanti kita buat ya. Mungkin bisa dipanggil Pak Egy Sujana, ahlinya di situ ya. Saya bisa dampingi, tapi mungkin bukan kuliah subuh kali ya, nanti kajian khusus saja ya. Silakan nanti waktunya kapan, nanti saya siap mendatangkan Pak Egy dan saya akan dampingi ya, karena itu yang nyusun beliau ya, saya dampingi dan juga Abah Raud ya, itu 3 orang itu. Jadi ini dalam rangka menyelamatkan kita semua ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.